Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu finite difference approximation. Jadi finite difference approximation ini digunakan untuk mengubah persamaan diferensial berubah menjadi persamaan aljabar. Nah, untuk penjabaran materi saya ambilkan dari buku Pemodelan Matematis dan Penyelesaian Numeris dalam Teknik Kimia karangan Pak Wahyudi Budi Setiawan dan teman-teman. Finite difference approximation atau pendekatan beda hingga ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, baik persamaan ordiner maupun persamaan parsial. Jadi secara sederhana persamaan diferensial itu didekati dengan sebuah metode, yaitu pendekatan beda hingga. Dengan pendekatan ini maka persamaan diferensial itu terpecah-pecah menjadi persamaan aljabar yang cukup banyak, sehingga dari persamaan aljabar yang banyak itu harus diselesaikan untuk mendapatkan jawaban. Nah, ini adalah skema dari penyelesaian persamaan diferensial dengan cara finite difference approximation atau kita singkat dengan FDA. Jadi ini misalnya kita jumpai persamaan diferensial ordiner, itu hubungan antara Y dan X. Terus ingin dicari berapa nilai Y pada X, posisi X tertentu, misalnya dari X0 sampai ke Xn. Sehingga cara yang dilakukan adalah jarak antara X0 sampai Xn itu dibagi menjadi N bagian yang sama besar, dan dari masing-masing bagian itu kita sebut dengan delta X. Jadi nanti secara umum bila delta X itu semakin kecil maka jawabannya akan semakin baik, semakin akurat. Dan tentu sebaliknya, bila delta X-nya itu besar atau N-nya itu kecil, maka akurasinya akan berkurang. Nah, tadi jadi delta X itu adalah Xn batas kanan untuk X dikurangi dengan X0 atau batas kiri dari X dibagi dengan jumlah increment yang dipakai. Kita bisa melihat di gambar bawah ini, berikut ini, bahwa delta X itu terbagi rata dari X0 sampai ke Xn. Jadi dengan mudah bisa dihitung bahwa X1 misalnya itu tiada lain adalah X0 ditambah 1 dikalikan delta X. Kemudian X2 tiada lain adalah X0 ditambah 2 kali delta X. Dan seterusnya, demikian untuk jarak XI misalnya, itu berarti adalah X0 ditambah I dikalikan dengan delta X. Kemudian kita lihat dari hasil tersebut kemudian dibuat perhitungan-perhitungan untuk nilai X0 sampai ke Xn setelah persamaan diferensial itu dibuat persamaan aljabar, nanti pada akhirnya bisa ketemu nilai Y0, Y1, Y2 dan seterusnya sampai ke Yn. Nah, cara yang dipakai dengan finite difference approximation yaitu dengan beberapa metode. Pertama, persamaan diferensial didekati dengan aljabar. Misal dy dx turunan pertama ini akan didekati dengan kalau dengan cara forward maka y plus i plus 1 dikurangi dengan
YI semuanya dibagi dengan delta. Itu kalau cara forward. Kemudian kalau cara backwards berarti dy dx itu didekati dengan YI dikurangi dengan YI min 1 semuanya dibagi dengan delta X. Dan cara yang ketiga itu untuk pendekatan persamaan diferensial order 1 yaitu cara sentral ya YI plus 1 dikurangi YI min 1 dibagi dengan 2 kali dengan delta X gitu. Nah, kemudian dengan cara yang sama turunan kedua pun ya pada akhirnya bisa dilakukan pendekatan ya. Turunan pertama tiada lain adalah turunan kedua tiada lain adalah turunan dari turunan pertama ya, jadi D2Y dx kuadrat sama dengan D dx dari dy dx. Nah, kalau dibuat pendekatan berarti dy dx pada posisi I plus 1 dikurangi dengan dy dx pada posisi I. Ini cara forward. Kemudian untuk yang turunan yang pertamanya digunakan cara backward sehingga nanti akhirnya bisa ketemu pas di tengah celah sentralnya. Sehingga secara umum untuk turunan kedua ya, digunakan kombinasinya ketemu dengan Y pada posisi I-1 dikurangi 2 kali Y pada posisi I ditambah Y pada posisi I plus 1 semuanya dibagi dengan X kuadrat, delta X kuadrat. Kemudian ya, kita coba untuk menyelesaikan contoh ya, penggunaan ini FDA untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan jenis boundary value problem. Boundary value problem itu kita mengetahui batas-batas di ujung-ujungnya. Contohnya misalnya persamaan berikut D2Y dibagi dx kuadrat ditambah dengan 2 per X kalikan dy dx dikurangi 2 kali Y sama dengan X. Ini persamaan yang mau diselesaikan dan kondisi batasnya adalah pada saat X0 sama dengan 1 maka Y0 nya adalah sama dengan 0,4 dan di ujung ya, X sama dengan Xn sama dengan 2 Yn nya diketahui 0,8. Nah, ini ingin diketahui berapa nilai Y pada semua posisi X yang ada. Jadi delta X Y dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan N nanti dibagi rata menjadi banyak posisi dan dari posisi itu yang digunakan untuk perhitungan pendekatan persamaan di atas. Sehingga diferensiasi tadi dicoba dimasukkan ke persamaan nomor 9. Akhirnya ya kita peroleh ya, jadi yang tadi turunan kedua dimasukkan di term pertama, kemudian turunan pertamanya dimasukkan di term atau suku kedua, yang lain menyesuaikan. Setelah dilakukan rearrangement akhirnya diperoleh persamaan yang di bawah sini ya, nggak usah saya bacakan terlalu panjang ya, saudara lihat cermati di situ. Nah, yang penting adalah di sini ada nilai yaitu nilai Y di posisi I-1 ada posisi Y pada posisi I dan ada Y pada posisi I plus 1 ya. Itu adalah nilai-nilai Y-1 ya, YI sama Y plus 1. Itu yang di sebelah kiri sama dengan itu adalah yang belum diketahui ya. Dan yang di sebelah kanan itu yang sudah diketahui. Ya, diketahui karena X0 sudah ada, delta X juga bisa dihitung. Kemudian I-nya menyesuaikan bisa, delta X-nya ada. Sehingga yang di sebelah kanan ini adalah di persamaan di 12 tadi yang di sebelah kanan adalah variabel yang sudah diketahui.
Nah, kalau yang di sebelah kiri itu variabel yang belum diketahui adalah y-1, y sama y plus 1. Oke. Nah, persamaan ini 12 ini berlaku untuk semua i pada dasarnya. Secara umum berlaku i di mana dari 1 sampai n ya. Sampai n-1 karena n-nya kan sudah diketahui data-data di n. Nah, khusus untuk i sama dengan 1 ya ada pengecualian. Karena kalau i sama dengan 1 kita coba kembali ke persamaan sebelum tadi, maka di y i-1 itu adalah menjadi y0 ya. 1 dikurangi 1 berarti 0. Y0 padahal sudah diketahui sebelumnya ya. Kita lihat Y0 tadi berapa? Nih, di Y0 adalah 0,4 gitu. Sehingga pada saat I-nya sama dengan 1, maka persamaan 12 ini diubah ya, karena nilai y-1-nya adalah y0 yang mana itu sudah diketahui sehingga dipindah di sebelah kanan. Nah, pada saat dipilih sebelah kanan dan y plus 1 itu dimasukkan nilai-nilainya, maka diperolehlah persamaan ini. Jadi persamaan ini khusus berlaku untuk nilai i-nya sama dengan 1. Hal yang sama dilakukan untuk khusus i sama dengan n-1 ya. Kita balik ke persamaan sebelumnya. Pada saat i sama dengan n-1 ya, di bagian y i plus 1 nanti akan menjadi apa? Y dari n-1 plus 1 sehingga menjadi yn. Nah, yn kalau kita lihat di boundary conditionnya sudah ada, yaitu 0,8. Sehingga persamaan 12 berubah menjadi ini. Jadi yn-nya pindah ke sebelah kanan karena sudah diketahui. Nah, dengan sedikit rearrangement ini ada ya. Nah, akhirnya kalau saudara perhatikan, saudara lihat, jadi persamaan 13 yang khusus untuk berlaku i sama dengan 1, kemudian persamaan 12 ini berlaku umum dari i ya, i-nya sekarang bukan 1 sama dengan 1 mulainya, tapi sama dengan 2 sampai i-nya adalah n-2, itu berlaku di persamaan 12 ini. Kemudian ini persamaan 12 ini banyak, dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai n-2. Kemudian yang terakhir untuk i-nya adalah n-1, maka persamaan yang berlaku ini. Sehingga persamaan 12, 13 dan 14 ya, bila disusun akhirnya mendapatkan sebuah persamaan ya, yang banyak, aljabar yang banyak, di mana nilai koefisien A, B, C itu adalah koefisien berulang dari persamaan yang ada di 12, 13, dan 14 tadi. Dimana pada saat kita lihat tengok ulang I sama dengan 0, maka koefisien yang ada di Y0 itu nggak ada ya, pindah di sebelah kanan kan, sehingga itu adalah koefisien untuk A. A itu adalah untuk koefisien Y-1 ya, sehingga pada baris pertama ya, nilai A-nya adalah sama dengan 0. Kemudian ya, nilai B1, C1, A2, B2, C3 dan seterusnya sampai D1, D2, D3 dan seterusnya sampai Dn itu nanti diisikan. Nah, persamaan ini unik ya, kita sebut dengan persamaan matrik tridiagonal karena yang terisi hanya 3 bagian yang di tengah, sementara bagian yang lain semuanya 0. Nah, sehingga penyelesaiannya tentu saja dengan ya bisa dengan cara Gauss yang normal ya, penyelesaian normal untuk matrik, tetapi itu menjadi tidak efisien karena sebagian besar angkanya adalah 0. Nah, untuk penyelesaian lebih mudah, lebih sederhana adalah dengan cara apa? Dengan cara mengenolkan ya, mengubah matrik ini dengan sebuah matrik baru, yaitu
A, untuk koefisien A itu gimana caranya supaya menjadi 0, ya, dimodifikasi. Nah, setelah dimodifikasi A-nya 0, maka persamaannya nanti berubah menjadi seperti ini. Nah, cara untuk memodifikasi saya kira sama persis dengan cara yang ada di Gauss, eliminasi Gauss gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga setelah menjadi persamaan ini, maka akan mudah untuk penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah dengan ya, backward substitution. Kita lihat dari di sini yang bisa dihitung. Nah, ini ya, YN itu secara umum harusnya ini YN-nya adalah sudah ketemu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini kita bicara persamaan umum untuk matrik tridiagonal seperti ini, maka dia hitung YN sama dengan DN dibagi dengan BN ya. Dimana setelah YN ketemu, maka nilai YN-1 bisa dihitung dengan mudah dengan cara apa? Yaitu YN-1 sama dengan ya, DN-1 dikurangi CN-1 kalikan YN ya, semuanya dibagi dengan DN-1. Begitu seterusnya, YN-2 sama dengan DN-2 dikurangi CN-2 dikalikan YN-1, semuanya dibagi dengan DN-2. Begitu seterusnya sampai ke paling atas, yaitu Y1 sama dengan D1 dikurangi C1 kalikan Y2 semuanya dibagi dengan D1. Itu kurang lebih penyelesaiannya ya. Dan kalau dibuat programnya di sini sengaja saya buatkan ya, program dalam dua bahasa ya untuk perbandingan, yaitu dengan bahasa MATLAB dan yang kedua adalah dengan bahasa Python atau Spider yang kita pakai. Ya. Di sini bagus untuk perbandingan, perbandingan bagaimana di mana untuk MATLAB itu koefisien matrik bermula dari angka 1, sementara untuk penyelesaian dengan Python itu ya, koefisien untuk matrik mulainya adalah dari 0. Nah, di sini kalau nanti saudara cermati, yang menarik adalah kita tidak begitu, kita sebagai programmer ya yang menyuruh MATLAB atau Python, jadi nggak boleh bingung dengan masalah penomoran. Penomoran itu atau indexing itu adalah bahasa matematiknya. Sementara bahasa fisiknya ya, atau katakanlah real ya, fenomena yang realnya itu harus kita pahamkan. Nah, justru dengan saya kasih contoh dua program MATLAB dan Python ini, kita bisa memahami bahwa bahasa pemrograman komputer itu bukan hanya sekedar mengetik angka, tapi angka ya lebih indeks yang kita masukkan itu kita harus memahami secara arti fisiknya itu sebetulnya gimana. Ini saya MATLAB-nya pun tak buat dalam dua ini sebetulnya kopiannya dari MATLAB, yang satu di copy normal, yang satu copy spesial, sehingga warna-warna MATLAB-nya, nah ini mulai dari sini aja. Ini adalah program MATLAB ya. Ini bagian untuk mengisi data. Di pertama ini ngisi data. X0 sama dengan 1 ini kondisi batas, X0 Xn sama dengan 2, Y0 sama 0,4, Yn sama dengan 0,2. Ini semua adalah data-data yang saudara lihat di boundary condition. Kemudian N-nya sama dengan 10, ini jumlah increment. Terus menghitung delta N ya. Kemudian di sini ya memasukkan koefisien A, B, C, D itu tadi ya, ini. Nah, ini koefisien A, B, C, D ini kita masukkan ya.
kita set ada 2. Tadi ingat bahwa di dalam MATLAB ya, itu koefisien mulainya dari 1. Ini saya fokusnya tidak di MATLAB tapi di Python aja. Ini saya sekilas saja. Ini mulai koefisiennya adalah dari satu koefisien matrik ya. Nanti dicek dengan di Python ya. Saya akan lari ke Python. Ini MATLAB, nanti akan diulang balik hasilnya ini. Nah, ini yang di Python ini pertama adalah hanya semacam anu saja, apa namanya, komen ya, untuk biar kita nggak lupa. Ini dibuat ya malam ya, malam minggu gitu ya. Kemudian ada import NumPy SNP ya, saya kira saudara sudah ada mulai familiar. Yang di situ adalah komen-komen ya, program ini dibuat untuk bla 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 ya, kasus apa yang mana dan seterusnya ya. Ini nggak akan dihitung oleh Python. Nah, ini dimulai ya. Di situ kondisi batas awal ya, x0, xn, y0, yn, kemudian n-nya jumlah increment dan delta x. Nah, di kelompok kedua di situ ya, saya memesan 0 ya, untuk A, B, C, dan D gitu ya. Kemudian juga memesan 0 untuk n, untuk x-nya bukan n, sorry maaf, untuk y-nya, y sama dengan np kalikan zeros gitu ya, dot zeros ya. Ini saya kira saudara sudah familiar juga arti np dot zeros gitu ya, membuat matrik 0 ya, yang sejumlah n plus 1, berarti ini ada 11. Kemudian ini x sama dengan np linspace ya, membuat hitungan dari x0 sampai xn, dari 1 sampai 2 dengan jumlah datanya nanti ada 11, sehingga kalau dibagi 10 gitu ya, jadi 0,1 delta x-nya nanti. Nah, terus mulai saya isi Y0. Nah, ini Y0 itu kalau di MATLAB itu nggak bisa 0, tapi harus 1. Nah, ini di sini 0 bisa. Kemudian dari sini kita mengisi nilai batas awal ya, dan nilai batas akhir yn sama y0 sama yn gitu ya. Nah, di bawahnya itu baru masuk ke pengisian koefisien ya, koefisien A, B, C, D-nya ya. Kita lihat ya, naik ke atas misalnya itu A1 sama dengan 0, B1 sama dengan min 2 dikurangi 2 kalikan delta X kuadrat, C1 nya 1 plus 1 dibagi dengan X0 dibagi delta X plus 1 ya, D1 sama dengan itu ya. Itu diperoleh dari mana? Itu sebetulnya diperoleh dari persamaan ini, saya perlihatkan. Nah, ini nilai A nya A1 nya sama dengan 0 ya, nilai B1 nya adalah min 2 kalikan delta X kuadrat ya. Kemudian C1 nya adalah 1 ditambah 1 dibagi dengan delta X0 dibagi delta X plus 1. Nah, D1 nya adalah itu X0 kalikan delta X kuadrat ditambah delta X pangkat 3 dikurangi ya, itu bla 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 itu saya ambil dari situ ya. Nah, ini ya. Kemudian setelah sampai baris di sini, artinya kita sudah mengisi kolom yang pertama ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dari baris kedua sampai ke baris n-2 itu kita masukkan di sini. Nah, ingat ya, penggunaan for kemudian in range dan seterusnya, di situ batasnya adalah dari 2, n-1 ya. Kenapa ditulis seperti itu? Karena kita ingin batasnya adalah memulai dari kedua,
N-1 itu menunjukkan adalah N itu berapa tadi? N adalah 10. 10 dikurangi 1 berarti 9. Loh, berarti nanti nilainya gimana? Nah, saudara cek di range tadi 2,9 itu artinya nanti hitungannya adalah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 8. Karena angka 8 adalah apa? Nilai ke kolom ke 9. Ini agak trikinya di situ untuk yang menggunakan Python itu ya. Jadi range di sini. Sehingga persamaan A, B, C, D ini untuk range ini berlaku, itu kita ambilkan dari persamaan ini. Nah, yang ini persamaan ini. Persamaan 12 ya. Itu dari 0, dari 2, I-nya berlaku dari 2 sampai N-2. N-2-nya berapa? N10 dikurangi 2 berarti 8 gitu ya range-nya. Dan berikutnya yang kita masukkan adalah untuk N-1 yaitu persamaan 14 ini. Ya, ini kita masukkan di mana? Ya, kita lihat di sebelah sini ini. Nah, ini. Ya. N-1 ya. Jadi A -1, B -1, N-1 ya. C N-1, D N-1 dan seterusnya itu kita peroleh dari persamaan. Setelah itu kita lakukan eliminasi ya. Caranya mirip ya. Itu di baris itu saudara bisa lihat. Setelah eliminasi maka kita masuk ke berikutnya, yaitu dari step yang eliminasi ini nilai A nanti berubah menjadi 0 semua. Kemudian nilai B berubah ya. Terus yang D juga berubah, yang C tetap. Terus setelah itu dilakukan backward substitution ya. Dari awalnya dari bawah naik terus sampai atas ya. Nah, setelah diperoleh maka akan ketemu nilai dari Y. Nah, selanjutnya lebih ke penampilan ya. Kita mau menampilkan nilai X dan Y dalam bentuk tabel. Nah, ini saya buat baru yaitu XY. XY yaitu apa namanya? Ini saya buat kolom baru yaitu nilai X adalah menempati kolom ke-0 dari variabel XY dan nilai Y itu ditempati menempati kolom pertama. Nah, ingat kolom pertamanya 1, 2 ini agak membingungkan ya. Jadi dimulai dari 0 selalu. 0, 1 berarti ini X menempati kolom ke-0-nya, Y menempati kolom kedua dari variabel XY. Nah, setelah itu mengikuti ini dan hasilnya dihitung ya, kurang lebih sama persis dengan yang dihitung dengan cara MATLAB. Ini cara MATLAB ini saudara bandingkan sama, dan juga sama dengan Basika yang dibuat oleh Pak Wahyudi berapa tahun, mungkin saudara belum lahir ya, itu tahun 97. 97 itu waktu saya awal-awal jadi dosen ya. Ya sudah setahun jadi dosen lah gitu ya. Saya kira itu ya. Selamat mencoba dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa lewat.